Pertama yaitu mengenai pengertian sunnah. Jadi pada pengertian sunnah ini itu ada secara etimologi dan juga secara terminologi. Untuk secara etimologinya sendiri, makna kata sunnah ialah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang lain, baik perbuatan yang terpuji maupun yang tercela. Adapun hadis riwayat Muslim berbunyi, barang siapa yang membiasakan sesuatu yang di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya. Kemudian untuk secara terminologinya sendiri, pengertian sunnah ini bisa dilihat dari 3 disiplin ilmu. Yang pertama itu ada ilmu hadis, segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Kemudian yang kedua dari ilmu usul fikih, yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang terakhir yaitu dari ilmu fikih, salah satu hukum tahlifi yang berarti suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Para ulama Islam mengutip kata sunnah dari Al-Quran dan bahasa Arab yang mereka gunakan dalam artian khusus, yaitu cara yang biasa dilakukan dalam pengamalan agama. Kata sunnah sering disebut dengan kata kitab. Dikala kata sunnah dirangkaikan dengan kata kitab, maka sunnah berarti cara-cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang disarankan dari Nabi Muhammad SAW, atau suatu amaliyah agama yang telah dikenal oleh semua orang. Kata sunnah dalam artian ini adalah bid'ah, yaitu amaliyah yang diadakan dalam urusan agama yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian kata sunnah juga sering diidentikan dengan kata hadis. Kata hadis ini sering digunakan oleh ahli hadis dengan maksud yang sama dengan kata sunnah menurut pengertian yang digunakan kalangan ulama usul. Di kalangan ulama ada yang membedakan sunnah dan hadis, terutama karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi, sedangkan sunnah sendiri lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi yang sudah menjadi tradisi yang hidup dalam pengamalan agama. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam sunnah. Jadi macam-macam sunnah ini ada 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan juga sunnah takririyah. Materi yang selanjutnya adalah syarat hadis syahih. Pengertian hadis syahih. Kata syahih menurut bahasa berasal dari kata syaha, yasihu, suhan wa sihatan wa sahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata syakim, yang artinya adalah syakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Oleh Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis dengan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna, kedabitatnya bersambung sanadnya dan tidak berilat dan tidak syiat. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, dan tidak ada cacat ataupun rusak. Menurut takrif muhaddisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Tiap-tiap periwayatannya dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayatan terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Kemudian, yang kedua yaitu periwayatan yang bersifat adil. Periwayatan adalah seorang muslim yang baligh, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Kemudian, yang ketiga yaitu periwayatan bersifat dabit. Dabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarkannya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Kemudian, yang keempat adalah tidak janggal atau syiat, yaitu hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Kemudian, yang kelima yaitu terhindar dari ilat atau cacat, adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang baik atau yang kelihatan samar-samar. Selanjutnya yaitu proses pembukuan hadis. Memasuki abad ketiga, para ulama mulai memilah hadis sahih yang menyusun ke dalam berbagai topik. Memasuki abad ke-8, satu persatu penghafal hadis meninggal dunia. Meluasnya daerah kekuasaan Islam juga membuat para penghafal hadis terpencar-pencar di berbagai wilayah. Di tengah kondisi itu, upaya pemalsuan hadis demi memuluskan berbagai kepentingan merajalela. Kondisi itu mengundang keprihatinan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 628 sampai 720 Masehi. Khalifah dinasti Umayyah ke-8 yang berkuasa pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Guna mencegah kepunahan hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukaan hadis-hadis yang dikuasai oleh para penghafal. Gagasan pembukuan hadis itu pun mendapat dukungan dari para ulama di zaman itu. Sang khalifah yang dikenal jujur dan adil itu segera memerintahkan Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hams yang wafat pada tahun 1117 Hijriah untuk mengumpulkan hadis dari para penghafal yang ada di tanah suci kedua bagi umat Islam itu. Saat itu di Madinah terdapat dua ulama penghafal hadis, yaitu Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ashidik. Kedua ulama besar itu paling banyak menerima hadis yang paling dipercaya dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah untuk menghimpun hadis yang dikuasai oleh para ulama di Hijaz dan di Suriah. Sejarah peradaban Islam mencatat Az-Zuhri sebagai ulama agung dari kelompok tabi'in pertama yang membukukan hadis. Memasuki abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi, upaya pengumpulan penulisan serta pembukuan hadis dilakukan secara besar-besaran. Para ulama penghafal hadis mencurahkan perhatian kepada mereka untuk menyelamatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Ulama di berbagai kota peradaban Islam yang telah memberi kontribusi yang besar bagi pengumpulan, penulisan, dan pembukaan buku hadis pada abad kedua Hijriah. Di kota Mekah, ulama yang getol dan fokus menyelamatkan hadis adalah Abdullah Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Pembukaan hadis di kota Madinah dilakukan oleh Malik bin Anas atau Imam Malik bin Muhammad bin Ishaq. Kegiatan itu merupakan juga dilakukan oleh ulama yang berada di kota-kota peradaban seperti Basrah, Yaman, Kufah, Suriah, Khurasan, dan Rain atau Irak serta Mesir. Upaya pengumpulan, penulisan, dan pembukaan hadis pada masa itu belum sesuai dengan harapan. Pada masa itu masih terjadi percampuran antara sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fatwa sahabat dan tabi'in.
Hal itu tampak pada kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Proses pembukuan hadis. Pada zaman itu, isi kitab hadis terbilang amat beragam, sehingga ada ulama yang menggolongkannya sebagai al-musnad, yakni kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ada pula yang memasukkan pada kategori al-jami, yaitu kitab hadis yang memuat 8 pokok masalah, yakni akidah, hukum, tafsir, etika, makan, minum, tarik, sejarah kehidupan Nabi, akhlak, serta perbuatan baik dan tercela. Ada pula yang menggolongkan kitab hadisnya sebagai al-mu'jam, yakni kitab yang memuat hadis menurut nama sahabat, guru, kabilah, atau tempat hadis itu didapatkan yang diurutkan secara alfabetis. Berbagai upaya dilakukan para ulama periode berikutnya. Para tabi'in dan generasi sesudah tabi'in mencoba memisahkan antara sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fatwa para sahabat dan tabi'in. Para ulama pun menuliskan hadis yang termasuk sabda Rasulullah lengkap dengan sanadnya atau dikenal sebagai al-musnad. Ulama yang generasi pertama menulis al-musnad adalah Abu Dawud Sulaiman At-Tayashi. Setelah itu, ulama generasi berikutnya juga menulis al-musnad. Salah seorang ulama termuka yang menulis kitab hadis itu adalah Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Kitab hadisnya dikenal sebagai Musnad al-Imam Ahmad ibnu Hambali. Meski telah memisahkan antara hadis sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabi'in, al-musnad dianggap meski masih memiliki kekurangan karena masih mencampurkan hadis sahih, hasan, daif, bahkan hadis palsu alias madu. Memasuki abad ke-3 Hijriah, ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Abad ini disebut sejarah Islam sebagai era tadwin atau pembukuan Al-Quran. Pada masa ini muncul ulama-ulama ahli hadis dan yang membukukan sabda Rasulullah secara sistematis. Para ulama hadis yang muncul di abad pembukuan hadis itu antara lain Imam Bukhari menyusun Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim menyusun Sahih Muslim, Abu Dawud menyusun Kitab Sunan Abi Dawud, Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi menyusun Kitab Sunan At-Tirmizi, Imam An-Nasai menyusun Kitab Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini. Keenam kitab hadis ini kemudian dikenal dengan sebutan Al-Kutub As-Sittah atau kitab hadis yang 6. Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menetapkan hadis ke-6 pada jajaran Al-Kutub As-Sittah. Sebagai ulama berpendapat kitab yang ke-6 itu adalah Sunan Ibnu karya Ibnu Hibban Al-Busti. Ulama lainnya mendapatkan Al-Muwatta karya Imam Malik sebagai kitab hadis ke-6. Materi selanjutnya, kedudukan dan fungsi hadis dalam sumber ajaran Islam. Kedudukan hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat arjan, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Kaitannya dengan kedudukan hadis di samping Al-Quran sebesar sumber ajaran Islam. Kaitannya dengan kedudukan hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Quran sebagai sumber pertama, sedangkan hadis merupakan sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Quran dan hadis karena keduanya adalah wahyu. Hanya saja Al-Quran wahyu matlu atau wahyu yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik redaksi maupun maknanya kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab. Dan hadis yaitu wahyu ghairu matlu, yang artinya wahyu yang tidak dibacakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad. Ditinjau dari segi kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Quran lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas hadis,
karena Al-Quran mempunyai kualitas sejati, baik secara global dan tidak terperinci. Di sisi lain, karena Nabi Muhammad sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Quran. Nabi Muhammad tidak lebih hanya penyampai Al-Quran kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia. Karena itu, beliau masyhum atau senantiasa mendapat petunjuk Allah. Dengan demikian, pada hakikatnya sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Kalau Al-Quran merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat jadi, yang isi maupun redaksinya langsung diwahyukan oleh Allah, maka sunnah Rasul adalah petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada beliau, kemudian beliau menyampaikannya kepada umat dengan cara beliau sendiri. Fungsi hadis dalam sumber ajaran Islam yaitu 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau fungsi takkid dan takrir. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. 3. Menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. 4. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. 5. Membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. 6. Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran.